Halo para sepuh, jadi kali ini kita akan membahas kasus dari komik Conan lagi. Yap, di sini kasusnya sangat aneh dan juga orang normal aja itu sampai bingung. Kok bisa gitu ngelakuin kayak gitu ya kan? Baik, langsung aja kita mulai. Kasus kali ini terjadi di sebuah kedai ramen tua di wilayah Haido, yang dimana itu adalah tempat kedua detektif mampir untuk makan, yaitu yang pastinya Conan dan juga Kagoro Mori. Sebelum kejadian, Conan dan Kagoro memesan ramen, tetapi mereka dilarang oleh pemilik kedai untuk tidak duduk di situ karena kedua detektif ini berniat untuk menduduki tempat di mana langganannya yang sekarang udah offline. Tetapi tidak untuk orang yang satu ini, yaitu Tokumori Saizu, seorang direktur perusahaan real estate. Dia bahkan sampai menjatuhkan bunga yang ditaruh sebagai bentuk duka cita pemilik kepada langganannya yang sudah offline tersebut. Sampai saat dimana sang direktur tiba-tiba ambruk dan offline di tempat setelah memakan ramen yang bernama lezat setengah mati. Kecurigaan pun dimulai, yang dimana ada 3 tersangka dalam kasus ini. Yang pertama itu si pekerja sambilan, yaitu Sayo Ohashi, yang menghidangkan pesanan ramen tersebut dan merupakan anak dari pengacara yang sudah tiada karena melerai perkelahian di kedai ini. Yang kedua tentu saja si pemilik, yaitu Katsumaki Ogura, yang sangat membenci keberadaan si direktur karena direktur tersebutlah yang membuat kedainya hancur. Dan yang ketiga ada Atsushi Taninaka, pemilik kedai pangkas rambut yang datang terakhir sebelum kejadian. Dan ternyata si direktur pernah datang ke kedainya, dan juga untuk pangkas rambut pastinya. Tetapi sebenarnya detektif Kagoro juga termasuk dalam tersangka ini karena dia yang terakhir berkontak fisik dengan si korban. Jadi sebenarnya apa penyebab kematiannya? Di sini ada benda yang menjadi suspek utama, adalah sebuah sumpit. Ya, sumpit yang dipakai si direktur untuk makan. Yang dimana di sumpit tersebut terdapat reaksi racun yang terjadi karena jari si korban menyentuh sumpit tersebut. Nah, dari sini kita tahu berarti si korban ini sudah menyentuh racun sebelum menyentuh sumpit tersebut. Menarik nih. Tetapi para detektif mengira itu sebuah kecelakaan atau mungkin hal yang diinginkan oleh si direktur tersebut karena untuk menghancurkan kedai yang dibikin oleh Ogura ini. Ya, seperti keinginan untuk BD, you know BD? Ya, nggak boleh disebutin di sini. Dan juga di kantong direktur tersebut terdapat bubuk racun. Itulah mengapa dikira BD tadi. Jadi ini berkaitan dengan sentuhan benda. Mari kita telaah benda apa saja yang ketiga tersangka bawa. Dan si direktur juga membawanya. Ya, si Kagoro kita singkirin dulu ya. Kita fokus ke 3 tersangka ini dulu. Yang pertama itu si pemilik Ogura membawa rokok dan korek api. Sayo si waiter sapu tangan, dan si Taninaka kacamata. Itu adalah benda yang berkaitan dengan korban, yang dimana rokok dan korek pasti membuat suhu dalam kedai itu hangat, yang dimana udara di luar itu sangat dingin. Dan karena udara di luar itu sedang dingin, yang pastinya si korban saat masuk kacamatanya berembun ya kan, pastinya akan dilap oleh dia menggunakan sapu tangan. Dan ternyata korban ini adalah seorang yang kidal. Jadi benda pertama yang dia sentuh yang pastinya adalah kacamata dan mengelapnya dengan tangan kanan. Bisa disimpulkan siapa pelakunya? Ya, silakan berpikir terlebih dahulu baru menebak ya. Sudah ketebak pelakunya? Oke, ternyata pelakunya adalah si Taninaka, pemilik kedai pangkas rambut. Dan sebenarnya pelaku sudah tahu kebiasaan si direktur ini, yaitu terlalu dominan menggunakan tangan kiri saat direktur mampir untuk pangkas rambut di kedainya. Setelah ia melepaskan kacamata saat pangkas rambut, dan di saat itulah si pelaku merencanakan aksinya. Dia mulai mengoleskan bubuk racun di engsel kacamata si korban. Dan juga ini bukan pertama kali pelaku dan korban itu bertemu.
Jadi sudah lama lah pasti diamati oleh si pelaku ya kan. Sampai-sampai si pelaku ini mengamati betapa nyamannya si korban saat makan menggunakan tangan kiri. Apalagi ada kebiasaan yang berulang-ulang yang dilakukan si korban, yaitu menggigit sumpit untuk mematahkannya. Jadi seperti ini. Nah, di saat itulah si korban sudah mulai tertelan oleh racunnya sendiri. Di saat korban ambruk, yang pastinya kacamatanya ini terlepas dan terlempar ya kan ke belakang atau ke samping lah pokoknya. Pokoknya terlempar lah ya. Momen itulah yang ditunggu oleh si pelaku untuk mengganti kacamata yang dia pakai dengan kacamata beracun tadi agar tidak ditemukan oleh tim penyidik. Dan diakhirilah dengan dimana saat Conan menyuruh ketiga pemilik barang untuk menyentuh barangnya dengan tangan kiri. Di sini kelihatan kalau Pak Taninaka tidak mau menyentuh engsel bagian kiri kacamata. Lalu si pelaku ketahuan. Dan pelaku pun diamankan. Terlebih lagi dia sudah mengaku dia melakukan ini dengan niat untuk menghancurkan tempat si Ogura. Karena dia ingin membuat pertokoan di Haido lebih hidup. Kedai Ogura ini bukan pertama kali ada korban keracunan, karena kasus ini sudah terjadi sebelumnya. Dan juga dia mengatakan kalau si Ogura tidak cocok untuk berbisnis. Ya, begitulah kehidupan pembisnis ya. Kadang kita ada ancaman, ada keuntungan, SWOT gitu kan. Itu kalau kalian ingin bikin bisnis itu harus mengerti. Terlebih lagi dengan ancaman. Ancaman itu ada di mana-mana, bro. Bahkan ini bentar lagi ada ancaman nih. Maka berakhirlah kasus dari Dangerous but Delicious. 如果我忘了怎么爱你，那一定是我失忆昏迷。如果我有天突然离去，那一定是不想拖累你。